Kan kita waktu jalan ini disuruh kayak bilang pocong, pocong, pocong. Itu terus gak boleh berhenti selama perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita bertemu lagi di Mystery Zone. Kali ini mungkin ada yang sedikit berbeda ya, karena Pak Jack kebetulan berhalangan hadir. Jadi hari ini saya, Kang Surya, akan ditemani oleh salah satu narasumber di sebelah kanan saya. Ya, ini kita kenalkan dulu. Mbak siapa ini narasumbernya? Saya Mbak Nabil. Mbak Nabil dari mana? Dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Nah, oke teman-teman. Jadi sobat pemburu kisah, kebetulan kita malam ini akan ada narasumber langsung Mbak Nabil yang akan bercerita tentang sebuah pengalaman yang misteri horor, nanti akan dikisahkan lagi langsung oleh Mbak Nabil ya. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol sejenak, kira-kira apa ini ceritanya Mbak Nabil nanti yang akan dikisahkan ini. Ini yang bercerita nanti yang ngalami kejadian saya pribadi ya, Mbak Nabil pribadi ya. Wah, ini pasti seru, ini pasti sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Jadi terus simak terus ya Mystery Zone, karena Mbak Nabil akan berbagi cerita pengalaman pribadinya pada kesempatan kali ini. Oke, Mbak Nabil mungkin bisa dimulai kejadiannya ini kira-kira tahun berapa, langsung aja dikisahkan, berbagi kisah dengan para sobat pemburu kisah. Silahkan Mbak Nabil. Jadi ini tuh dulu kejadiannya waktu saya masih kelas 1 SMP ya. Kelas 1 SMP gitu, Iya. Sekitar tahun berapa ya? Kurang lebih tahun 2019 lah mungkin ya. Oh ya, berarti masih baru-baru aja nih ya. Iya, masih baru. Jadi dulu itu kan ikut organisasi OSIS ya. Kalau ikut organisasi OSIS kan sebelum pelantikan ada yang namanya kegiatan itu LDKS. Oh, iya. Jadi waktu LDKS ini ditempatkan di salah satu kayak daerah pegunungan gitu. Jadi di situ itu kayak villa, tempat untuk istirahatnya itu kan villa gitu. Tapi kayak vibes-nya tuh kayak agak horror gitu memang ya. Berarti baru masuk terasa itu ya. Baru masuk itu udah kayak gak terlalu enak gitu loh. Mungkin kejadian horornya yang benar-benar terasa itu waktu jurit malam. Itu berarti anu ya, apa hari pertama itu kira-kira? Iya, itu hari pertama. Jurit malam itu dilakukan kurang lebih jam 12 malam. Wah iya. Dimulai jam 12 malam. Jadi semua peserta itu dikumpulkan di aula utama. Terus untuk jurit malamnya itu dipanggil satu sesi 2 anak. Dijeda sekitar 5 menitan baru dipanggil lagi 2 anak. Oh, berarti anu ya, satu tim itu hanya 2 anak. Oh gitu ya. Iya. Wah, tambahan udang ini dong. Jadi kan ini jurit malamnya kan keliling hutan gitu kan. Tapi cuma 2 anak aja. Iya, biasanya grupnya kan ada yang banyak ya, tapi Ya, ini 2 ya, hanya 5-6 orangan biasanya. Oh iya, ini cuma berdua. Tapi ini cuma berdua aja. Terus waktu kurang lebih pertengahan mungkin ya, kayak udah setengah jalan, itu ada satu anak, mungkin kita bisa panggil si A ya. Si A ini dipasangkan sama si B. Terus waktu udah dipanggil sampai habis, itu sebenarnya memang disisakan satu anak yang ditargetkan sebagai ketua OSIS. Jadi anak ini tuh sebenarnya mau diberangkatkan sendiri. Tapi ternyata ada satu anak yang belum dipanggil namanya. Ternyata satu anak ini ya si A itu. Karena panitia ngerasa si A ini udah diberangkatkan tadi, waktu di tengah, si panitianya itu bingung. Karena nggak mau kayak bikin panik atau gimana ya mungkin. Jadi langsung diberangkatkan aja sama si calon ketos ini. Berarti anu ya, apa istilahnya itu di luar prediksi ya, di luar rencana ya. Panitia itu kayak udah yakin banget kalau si A ini udah berangkat gitu loh, udah dipanggil. Tapi kok ternyata masih belum berangkat tadi gitu. Terus kan bingung loh. Jadi ini sebenarnya siapa yang berangkat tadi gitu. Berarti pertanyaannya sekarang, si A ini sudah berangkat atau belum, terus diberangkatkan lagi gitu ya? Iya, itu. Terus kan kita waktu jalan ini disuruh kayak bilang pocong, pocong, pocong. Itu terus gak boleh berhenti selama perjalanan sampai start finish.
Terus si A yang di tengah ini, yang di sesi tengah, itu sama timnya si B kayak nyusul temennya yang di depan, berharapan biar kayak rame-rame, biar gak takut gitu loh. Berarti biar ada temannya, Iya, biar banyak kan. Biar berusaha menyapai grup sebelumnya gitu. Iya. Jadi kayak menyusul sampai ke 2 grup depannya, jadi berenam ya harusnya. Terus itu waktu di tengah-tengah perjalanan itu dilakukan absensi lagi di tengah-tengah kuburan. Oh, kayak ada semacam pos atau? Iya, di pos yang kayak keranda gitu. Oh, memang panitia dibuat seperti itu ya. Jadi panitianya di tempat itu. Mungkin karena nggak memperhatikan satu sama lain ya, karena takut. Jadi sebenarnya waktu di absensi itu cuman tertera 5 nama, yang seharusnya kan 6 nama kalau 3 kali grup. Tapi itu cuma 5 nama. Jadi si A ini nggak ada, udah nggak ada di situ. Berarti yang di absensi waktu itu totalnya cuma 5 anak. Cuma 5. Yang harusnya itu kan 6 anak. Si A ini nggak ada ternyata. Terus waktu sampai finish, karena mungkin mereka takut ketahuan ya sama panitia yang lain kalau mereka bergerombol, akhirnya mereka kembali lagi ke timnya masing-masing. Terpisah 2 orang lagi. Iya, memisah 2 orang lagi. Tapi si B ini nyari si A kok nggak ada. Akhirnya toleh-toleh ke belakang sampai ngelepas tali yang seharusnya itu jadi petunjuk jalan. Oh, berarti jurit malam itu ada petunjuknya ya? Iya, petunjuknya pakai tali. Kalau kan gelap banget kan, jadi jalannya nggak kelihatan. Dibantu pakai tali itu. Terus habis itu dia bingung kan, akhirnya karena nggak mau lama-lama biar gak dicurigai sama panitia mungkin ya, dia tetap lanjut sampai titik finish itu sendirian. Akhirnya ditanyain lah sama panitia, kenapa kok sendirian, temennya mana, kenapa gak diperhatikan gitu. Dia masih gak bisa jawab, soalnya kayak ya sama bingungnya juga gitu loh. Akhirnya dia mau gak mau jujur kalau tadi nyusul temennya yang di depan buat jalan rame-rame. Habis itu karena panitia mungkin kayak, oh mungkin temennya yang satunya ini ketinggalan di belakang, akhirnya sama grup yang lain. Tapi ternyata sampai selesai kan yang si Ketos ini tadi berangkat terakhir ya, itu sama si A yang asli itu kan. Habis itu panitia lihat, loh itu si A kok bisa terakhir banget gitu loh. Harusnya kalau emang ketinggalan kan sama grup yang sebelumnya aja. Tapi itu sama yang terakhir banget gitu loh. Jadi kayak bingung kan, panitia ditanyain, loh kamu kok jadi di terakhir banget, tadi ketinggalan di daerah mana? Kok katanya si A ini cerita, loh saya tadi itu belum dipanggil, makanya saya berangkat terakhir sama mas ini, masih calon Ketos ini kan. Habis itu karena panitia gak mau bikin yang lain panik, mungkin ngerasa kayak, oh ya udah ini cuma kesalahan aja. Ya anggapannya mungkin ini kesalahan teknis ya. Jadi dianggap wajar, mungkin ada salah teknis dari kita. Berarti ya seolah-olah didiemin aja kejadian itu ya. Jadi mungkin kayak udah malam juga, udah ngantuk mungkin ya. Tapi ternyata kejadiannya itu nggak cuman waktu itu aja. Kan habis waktu jurit malam itu kisaran selesainya jam 2 mungkin ya. Jam 2 dini hari. Iya, jam 2. Habis itu kita langsung lanjut ke tempat api unggun, nggak balik ke villa. Ada tempat lain ya, destinasi tempat lain untuk api unggun. Jadi waktu di api unggun itu, ya mungkin ini hal umum ya. Jadi kan kalau duduk itu nggak boleh ada barisan kedua. Jadi semuanya melingkar rata. Terus waktu perjalanan menuju si tempat api unggun ini, saya kayak ngelihat ada sosok perempuan gitu, yang bajunya itu hampir-hampir mirip sama peserta. Perempuan yang hampir mirip sama peserta, bajunya ya, pakaiannya ya. Pakaiannya warnanya, cuman warnanya aja. Jadi kan kita waktu jurit malam itu diberi dress code. Oh gitu. Ya kan? Jadi warnanya itu warna hitam, bawaannya coklat. Itu tuh pakaian si cewek ini kayak sama gitu loh sama teman-teman yang lain. Tapi saya ngerasa gak kenal sama orang itu. Kayak kalau dibikin umur-umur SMP itu udah ketuaan gitu loh. Tapi kalau untuk guru-guru juga kayak masih muda gitu. Akhirnya kan kayak oh ya udahlah, paling cuman kayak adalah orang yang ikut tapi saya nggak kenal gitu. Kan nggak semua orang saya di situ kenal. Habis itu waktu di api unggun duduk itu, saya ngerasa kayak ada yang bisikin ke saya gitu loh. Kayak, kamu lo tadi lihat saya kan, kenapa kok pura-pura nggak tahu gitu loh. Oh berarti akhirnya saya sadar kalau wah gak beres nih. Itu suara itu datang dari mana juga nggak tahu. Kurang ya, tahu. Itu kayak
Saya udah tolek-tolek tapi nggak kelihatan apa-apa. Tapi suara itu nyata. Tapi suara ya? itu kayak jelas banget, bener-bener ada di samping. Tapi waktu ditolek itu nggak ada. Itu bisa sampai kayak 2-3 kalian gitu ngomong hal yang sama dalam jeda waktu yang kayak sebentar banget gitu loh. Terus habis itu mungkin karena ngelihat saya jadi kayak resah gitu ya, Bengong gitu iya. ya. Kayak suaranya itu makin jelas. Terus di bisikan yang kesekian kalinya itu kalimatnya berubah jadi, aku itu sebenarnya nggak suka kalau tempat aku ini dikotorin gitu. Bisikannya berubah Iya, jadi kayak bisikannya gitu berubah ya? jadi kayak gitu. Akhirnya kan aku mikir, oh mungkin si makhluk ini tuh sama kayak yang tadi waktu jurit malam. Jadi dia itu kayak mengganggu teman-teman karena ngerasa nggak suka kalau tempat tinggalnya ini diganggu gitu loh. Akhirnya kan aku ngerasa kayak, oh mungkin teman-teman ada yang ngelakuin hal yang gak disukain sama si sosok ini. Akhirnya kan kayak saya nggak mau nanggepin si sosok ini kan, karena saya sebenarnya juga takut. Iya. Habis itu saya bilang ke guru saya kalau minta tolong buat diomongin ke teman-teman yang lain buat jaga sikap semuanya, kayak jaga ucapan biar si sosok ini tuh nggak ganggu-ganggu lagi gitu loh. Itu pas setelah api unggun atau Itu waktu di pertengahan api waktu di unggun. pertengahan? Iya. Oh kebetulan ada guru pendamping mungkin. Iya, ada ya? guru pendamping yang keliling kan waktu itu. Waktu keliling di belakang saya bilang kayak gitu. Mungkin karena gurunya kayak sadar ya, gak mau tanya-tanya lebih lanjut. Akhirnya, oh iya nanti tak bilangin gini, gak mau tanya-tanya lagi kan. Iya. Habis itu waktu di sekolah, waktu udah selesai ini LDKS-nya, di sekolah ini guru yang saya bicarain itu, yang saya kasih tahu, Cak ngobrol itu langsung tanya ke saya, ada apa sebenarnya? Kok bisa bilang kayak gitu? Apa dapat kayak penglihatan sosok-sosok gitu? Mungkin kan. Terus saya cerita itu kejadiannya kayak gitu-gitu. Akhirnya guru saya itu tanya ke teman saya, ada yang ada yang ngomong-ngomong kasar nggak waktu LDKS atau bikin hal-hal yang mungkin kurang pantas ya. Terus nggak tahu sih, sampai sekarang masih belum tahu kejadian yang bikin si sosok itu bilang kayak gitu tuh apa. Nah, kira-kira waktu api unggun itu, kira-kira teman-teman lain ada yang mengalami kejadian serupa nggak? Kalau teman-teman yang lain saya kurang tahu ya. Soalnya waktu api unggun itu mereka kayak enjoy aja gitu loh. Kayak nggak ada yang resah atau bengong atau gimana. Waktu eval pun juga yang ditanyain itu kan ada yang ngomong kasar atau ada yang bikin perbuatan yang enggak. Itu juga gak ada yang cerita. Biasanya kan kalau emang dia diganggu kayak gitu kan pasti dia juga cerita. Kalau saya kelihat sosok ini waktu itu Pak, saya gini, itu nggak ada. Nah, kira-kira kalau selama LDKS kan ada kejadian itu yang dialami ya oleh mbaknya sendiri. Nah, ini selama LDKS kondisinya aman-aman aja atau mungkin ada hal lain? Sebenarnya kalau dari pandangan saya sih aman-aman aja ya. Cuman saya dapat cerita dari temen kamar sebelah. Jadi kan ini ada 2 villa. Satu villa ini ditempatin sama si cewek-ceweknya aja. Satunya lagi buat cowoknya aja. Iya. Jadi waktu yang si cewek-ceweknya ini masuk kamar, itu kan ada 2 kamar yang disewa. Kamar kecil sama kamar besar. Saya dapat cerita dari teman saya yang di kamar besar. Itu kayak di bawah ranjang itu katanya ada kayak serupa sesajen mungkin ya. Kalau dibilangnya kayak dupa-dupa gitu. Oh iya. Jadi memang ya dari awal itu jurit malam itu kondisinya sudah ada sesuatu yang merasa tidak beres ya, dan itu teman-teman semuanya kan sudah merasakan. Kebetulan waktu acara api unggun mungkin itu puncaknya ya. Mungkin ya. Dan itu suara kok bisa tahu-tahu muncul sendiri dan sebelumnya ngelihat sosok itu ya. Itu kalau boleh tahu itu sosoknya itu kayak orang normal gitu ya. Kayak orang normal, itu kayak bentukannya itu jelas banget gitu loh. Kayak orang gitu. Kayak teman-teman pada umumnya itu. Jadi kayak bener-bener yang jelas banget. Tapi mungkin kurang tahu ya, gak terlalu memperhatikan sosok di situ. Karena waktu itu semua anggota itu kan kalau di sekolah kan yang Islam wajib ya pakai kerudung. Waktu itu yang jadi peserta LDKS, yang OSIS teman saya itu gak ada yang non muslim. Jadi kayak saya itu kayak apa mungkin ada guru yang saya nggak kenal gitu loh. Soalnya bener-bener sama banget sama teman-teman yang lain. Tapi cuman kayak mukanya kelihatan asing aja gitu. Iya.
Jadi memang mungkin kebetulan waktu itu hanya Mbak Nabil ya yang dalam artian itu mendapat pesan khusus itu ya. Kemungkinan. Iya, jadi ya itu sobat pemburu kisah. Mungkin kalau kita simak dari sini ya banyak sekali kegiatan mungkin teman-teman, baik itu yang jurit malam atau kegiatan yang di tempat terbuka, itu selalu nggak lepas dari hal-hal seperti itu. Jadi mungkin benar seperti yang dikisahkan oleh Mbak Nabil tadi, harus jaga sikap, mungkin jaga omongan, jaga perbuatan juga, karena kadang-kadang kita tidak sendiri ya di luar sana ya. Oke Mbak Nabil, terima kasih atas ceritanya ya, berbagi kisahnya dengan kita. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan boleh lagi lah. Boleh banget lah Kang ya. Berbagi cerita di sini ya bersama teman-teman sobat pemburu kisah. Oke, itu tadi sobat pemburu kisah. Mbak Nabil hari ini sudah berbagi ceritanya. Jadi teman-teman yang mungkin belum subscribe, jangan lupa subscribe serta tinggalkan komentar di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.